Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,34% ke angka 8071. Selain video ini kami juga mau upload video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten secara taktikal saat ini masih bergerak sangat uptrend. Dan ternyata Vanguard dan BlackRock masih masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten di satu sektor yang terpantau berbeda manuver yang dilakukan BlackRock. Bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Beda Manuver BlackRock di Saham HMSP dan Gudang Garam. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Dari data Bloomberg, hari Rabu tanggal 1 Oktober kemarin, BlackRock terpantau masih menggenggam 14,49 juta lembar saham HMSP hingga akhir September tahun 2025. Pada bulan sebelumnya, BlackRock terpantau tidak memiliki saham HMSP. Jadi, BlackRock baru beberapa bulan terakhir ini masuk melakukan akumulasi. Langkah berbeda diambil BlackRock pada saham Gudang Garam. Pada akhir September, BlackRock tercatat memiliki 1,90 juta lembar saham Gudang Garam. Jumlah ini berkurang sebanyak 95 ribuan lembar dibandingkan kepemilikan sebelumnya di sekitar 1,99 juta lembar. Di samping BlackRock bisa kita lihat, sejumlah investor jumbo juga tercatat bermanuver pada dua emiten saham tersebut. Jadi untuk HMSP, Wisdom Tree East juga terpantau masih masuk akumulasi. Sedangkan untuk Gudang Garam, yang masih terus masuk akumulasi itu Dimensional Fund Advisor. Jadi memang ada beberapa pergerakan yang berbeda untuk saham HMSP dan Gudang Garam. Sekarang kita lihat dulu cara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat HMSP saat ini masih mencoba untuk bertahan di harga 800. Jadi sebelumnya HMSP sudah sempat kita update, mencoba untuk break 880, HMSP gagal break. Saat ini sudah mencapai target penurunan di support 800. Bisa kita lihat 2 hari terakhir ini HMSP sempat mencoba untuk bertahan rebound dari 800, sempat ke harga sekitar 830, tapi penutupan selalu berada kembali di 800. Tapi untuk tren jangka menengah HMSP masih oke, karena masih belum ada tanda-tanda patah tren. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman masih hold, masih bisa coba di hold selama HMSP masih kuat berada di atas zona 780 sampai 800. Selama masih kuat di atas zona ini, minimal cara pergerakan masih akan sideways cenderung uptrend. Tapi jika tembus, hati-hati cara pergerakan ada potensi untuk mulai patah tren atau uptrend jangka pendeknya dengan target penurunan ke harga 700. Tapi selama masih kuat, teman-teman masih hold, masih oke. Apabila teman-teman mau coba pantau dari entry pun, masih bisa coba dipantau. Dan jika kita perhatikan di broker summary atau HMSP, bisa kita perhatikan di sini, asing terpantau masih keluar. Jadi 1 minggu terakhir asing masih distribusi, tapi di broker saham terpantau pada perdagangan hari ini tidak naik dan turun, ini ada akumulasi. Jadi untuk HMSP, saya masih menarik untuk coba tunggu di sekitar 780 sampai 800 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek saya masih ada potensi ke 840 sampai 850 untuk target swing-nya. Atau hold satu selama zona tidak tembus dengan target hijaunya lagi di sekitar 880 sampai harga 900. Jadi HMSP secara teknikal saya masih menarik. Sekarang kita lihat Gudang Garam. Gudang Garam jika kita lihat secara pergerakan saat ini mencoba untuk turun menembus support di 13.500. Secara tren juga Gudang Garam sebelumnya trennya bergerak uptrend juga, mirip juga dengan HMSP dan saham WIM. Tapi jika teman-teman perhatikan pada saat kenaikan Gudang Garam tidak ada akumulasi besar. Dan saat ini jika kita perhatikan sudah mulai tanda-tanda patah tren. Jadi untuk Gudang Garam hati-hati apabila tembus 13.500 secara pergerakan ada potensi untuk lanjut turun ke harga 12.500 dan secara pergerakan ada potensi untuk mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Gudang Garam pada penurunan 1% lebih hari ini asing juga masih keluar, tapi di broker summary terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Gudang Garam apabila teman-teman masih hold, harus perhatikan apabila minggu ini atau 1 minggu ke depan Gudang Garam gagal naik kembali di atas 13.500, secara pergerakan saya lihat sudah mulai kurang oke, karena akan mulai membentuk lower low dengan target penurunan terdekat di 12.500 sampai 11.800. Jadi untuk Gudang Garam hati-hati apabila gagal naik kembali di atas 13.500. Jika terpantau besok kembali naik di atas 13.500, maka secara teknikal masih oke. Masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 14.500 sampai target lebih jauh di sekitar 15.000. Jadi secara
pergerakan masih ada potensi untuk rebound. Dan jika terpantau tembus daerah support ini, maka cara pergerakan akan mulai membentuk lower low. Sekarang kita coba lihat saham WIM. Saham WIM jika kita lihat cara pergerakan juga saat ini juga mulai melemah setelah sebelumnya naik sangat tinggi. Untuk WIM jika kita perhatikan saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di zona support di 1200 sampai 1250. Jadi kemarin menyentuh penutupan masih bisa terbentuk candle hijau walaupun memang ini tidak begitu oke. Shadow ke atas lumayan panjang. Hari ini juga naik 0,4% tapi candle hari ini juga tidak begitu oke. Tapi minimal secara teknikal saat ini masih oke selama masih kuat di atas zona ini. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham WIM, bisa kita lihat ini asing masih masuk. Jadi memang beberapa hari sebelumnya asing memang keluar, tapi secara keseluruhan ini masih ada akumulasi. Dan jika kita lihat pada perdagangan hari ini tidak ada akumulasi. Jadi walaupun WIM naik, terpantau ini malah ada distribusi. Jadi untuk WIM juga cara candle 2 hari terakhir tidak begitu oke, sehingga apabila teman-teman ingin coba pantau the entry, mesti lebih oke tetap tunggu di zona ini, sekitar 1200 sampai maksimal 1250 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek mesti ada potensi ke 1350 sampai 1400 untuk target swing-nya. Jadi wait and see kembali di zona ini, apabila WIM terkoreksi kembali ke target harga ini masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, mesti masih menarik untuk coba entry. Dan cara trend juga masih aman selama masih kuat di atas 1200. Tapi sama apabila ternyata 1 minggu ke depan WIM tembus 1200, maka cara pergerakan juga ada tanda-tanda untuk mulai patah trend untuk tren jangka pendeknya. Oke, sekarang saya coba update lagi MBMA. MBMA bisa kita cara teknikal sebenarnya masih oke. Secara tren masih uptrend dan beberapa hari terakhir memang mulai sideways karena gagal naik di atas 650. Bisa kita lihat sempat beberapa kali naik di atas 650 tapi cara candle ini belum terkonfirmasi break. Pada perdagangan hari Rabu kemarin sempat terkoreksi ke sekitar 620, belum sempat menyentuh 600. MBMA hari ini berhasil rebound. Dan jika kita lihat hari ini sempat naik tinggi juga mengetes 700. Tapi cara candle 650 juga belum terkonfirmasi break dan candle hari ini juga tidak oke. Jadi untuk teman-teman yang masih hold saham BMA, menurut saya apabila besok masih gagal break 650, secara pergerakan masih ada potensi sisa untuk kembali melemah mengetes 600. Dan bisa kita perhatikan di broker summary ini, asing hari ini keluar dengan jumlah sangat besar. Setelah sebelumnya asing sempat masuk, lalu 2 hari terakhir asing sudah mulai keluar dan di broker summary terpantau kenaikan 4% ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ini ada distribusi. Jadi untuk MBMA, apabila teman-teman punya di sekitar 620 atau sampai 600, bisa pertimbangkan untuk swing take profit apabila ternyata MBMA 1 minggu ke depan masih kesulitan break 650. Atau hold satu selama MBMA masih kuat di atas 580. Jadi selama masih kuat di atas 580, minimal cara pergerakan masih akan sideways cenderung uptrend. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau the entry, wait and see dulu. Masih bisa buy on breakout apabila berhasil break 650, karena apabila berhasil break ada potensi kembali naik mengetes 700 sampai 720. Dan jika gagal break bisa lebih oke coba tunggu di sekitar 600 sampai 580 untuk buy on support. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.